Dalam Mazmur 104 juga di ayat yang ke-30 dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Nah, pembaharuan Tuhan juga bermaksud menciptakan. Jikalau Tuhan mau membuat sesuatu yang baru, dan dikatakan dalam firman ini, mengirim rohmu, roh Tuhan, kalau roh Tuhan datang pada seseorang atau dikirim kepada bangsa, maka pastinya tujuan Tuhan itu membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan menciptakan sesuatu yang baru. Ini juga adalah penciptaan. So, yang memberikan kehidupan itu, yang menciptakan itu adalah roh Tuhan. Roh itu maha kuasa, dan Tuhan adalah roh. Sifatnya roh. Maka kita sebutkan, bila kita berurusan dengan hal-hal yang kepada Tuhan, maka kita menyebut urusan itu urusan rohani, sebab Allah adalah roh. Tapi tanpa kita mengetahuinya, tanpa orang mengetahuinya, menyebut rohani, tapi kadang-kadang tidak ada rohaninya. Menyebut sesuatu keagamaan, tetapi sebenarnya itu hanya agama yang tanpa Tuhan yang benar, tanpa Tuhan pencipta, tanpa Tuhan yang hidup, tanpa Tuhan yang mengatur segala sesuatu di muka bumi ini. Mazmur 148. Mazmur 148 ayat yang kelima. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Nah, penciptaan itu adalah perintah daripada Tuhan, arahan. Jikalau Tuhan mengarahkan sesuatu, Dia berfirman, jadilah terang, seperti yang kita baca di dalam Kejadian. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka Tuhan itu maha kuasa. Dia memerintahkan untuk terjadi sesuatu, maka hal itu terbina, terjadi. Itu adalah bagaimana Tuhan menciptakan dengan perintahnya, dengan arahannya. Yesaya 40 ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Satu lagi ayat. Di dalam Yesaya 41, ayat yang ke-20. Dikatakan, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Jadi Tuhan yang kudus, Tuhan yang menciptakan itu, menggelar dirinya sebagai Allah Israel. Dan kita akan belajar mengapa hal ini terjadi. Allah Israel. Israel adalah suatu bangsa yang adalah ciptaan Allah. Dari banyak-banyak bangsa, Tuhan memilih bangsa ini untuk Dia menyatakan bagaimana kekuasaannya, bagaimana rencananya, bagaimana Dia di dalam penciptaan, sehingga masuk kepada penebusan kepada umat manusia, penyelamatan kepada umat manusia melalui janjinya yang disalurkan kepada bangsa Israel. Karena itu bangsa Israel menerima janji itu. Yesaya 42 ayat yang kelima. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang mengatur segala sesuatu, batas-batasnya. Air laut mengalir sampai di sini, ada sempadannya, kemudian darat. Begitu Tuhan mengatur. Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel.
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Maka apa yang terjadi beribu-ribu tahun yang lalu sampai pada hari ini, pasti ada campur tangan daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Firman ini atau Alkitab ini sudah ada. Yang saya bacakan sekarang ini, firman ini sudah ada pada waktu ketika Yesus berada di muka bumi ini. Firman ini sudah dibaca, sudah dipelajari, sudah diajarkan, dan menjadi suatu pengajaran yang turun-temurun dari waktu ke waktu di dalam keturunan Israel. Maka ini menjadi sejarah yang penting bagi mereka, menjadi identity bagi mereka. Karena pada awal mulanya, ketika mereka menjadi hamba, ketika mereka menjadi budak istilahnya, di tanah Mesir, maka Tuhan membuat satu rencana untuk menebus ataupun mengeluarkan mereka dari perhambaan itu, dan mereka dilepaskan dari Mesir, perhambaan Mesir, sehingga mereka boleh hidup sebagai suatu bangsa yang merdeka, dan mereka mempunyai tanah, yaitu tanah yang dijanjikan di tanah Kanaan, termasuk wilayah Israel yang ada sekarang ini, dan bagian besarnya sudah tidak ada. Firman Tuhan, Taurat diberikan kepada Musa, Nabi Musa, dan Taurat inilah apa yang kita bacakan sekarang ini. Di dalam Taurat ini mengandung sejarah, mengandung penceritaan, mengandung pendidikan bagaimana Allah Israel itu Allah yang hidup, Allah yang pencipta. Yesaya 43 ayat 15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Nah, bangsa Israel ini juga adalah satu ciptaan Tuhan. Yesaya 48 ayat yang ke-7. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya. Supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Nah, di sini kita belajar bahwa penciptaan Tuhan tidak terhenti. Dia terus menciptakan, membuat sesuatu yang baru. Ada pembaharuan yang dilakukan Tuhan. Ada penciptaan yang terus-menerus sesuai dengan rancangan Tuhan yang tidak terduga oleh akal manusia, yang tidak dapat diselam. Walaupun kita mempelajari sejarah, kita tidak akan dapat mengetahui bagaimana pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Tetapi Tuhan sendiri memberikan gambaran-gambaran tentang apa yang Tuhan mau lakukan. Di dalam firman-Nya kita belajar banyak. Karena itu, marilah kita berdisiplin, berusaha untuk mempelajari, bukan hanya untuk mengetahui, tetapi sungguh-sungguh ingin mengenal siapakah Allah Israel, siapakah Allah yang daripada Alkitab ini, Allah yang hidup, Allah yang masih bekerja menciptakan sampai pada hari ini. Zakaria 12 ayat yang pertama. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Amin. Nah, Tuhan menciptakan roh di dalam diri manusia. Di dalam diri manusia yang diciptakan mempunyai gambaran rupa Allah, ada keperluan di dalam jiwa manusia yang Tuhan telah ciptakan dan hanya dapat diisi oleh Tuhan sendiri. Maka di dalam hal rohani, Tuhan boleh menciptakan sesuatu yang baru di dalam diri kita, di dalam hidup rohani. Bila Tuhan memberikan roh-Nya, memberikan roh kehidupan, suatu perhubungan antara roh Allah, roh Tuhan, dan roh kita dapat terjadi. Dan ini dikatakan sebagai kelahiran kembali. Kelahiran kembali maksudnya juga menjadi satu ciptaan yang baru. Maksudnya yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Maksudnya kehidupan
yang lama diubah oleh Tuhan di dalam hati, di dalam jiwanya, oleh karena roh Tuhan bekerja, oleh karena firman Tuhan itu ada di dalam diri seseorang itu, maka dia akan berubah. Dan dia akan mengalami perubahan. Dia akan menjadi satu ciptaan baru. Dan sesungguhnya ini adalah tindakan inisiatif daripada Tuhan sendiri. Kekuasaan dan kedaulatan Tuhanlah yang memungkinkan hal ini terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya perkongsian kali ini memberikan kita suatu kepastian yang kukuh bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, karena Dia menyatakan karyanya terus-menerus sehingga pada hari ini Dia menjadikan sesuatu yang baru. Sampai berjumpa di part yang kedua dengan rujukan daripada Perjanjian Baru. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share.